got so. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Persaingan Monopolistik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan monopolistik itu? Jadi pasar persaingan monopolistik itu pasar di mana perusahaan dapat masuk dengan bebas, masing-masing memproduksi merek atau versinya sendiri dalam bentuk produk yang terdiferensiasi. Nah, contohnya yang apa? Contohnya yang mana nih? Gitu kan? Kita bisa ngambil contoh dari pasta gigi. Misalnya pasta gigi Close Up dengan pasta gigi Pepsodent. Itu dianggap berbeda karena persaingan monopolistik di pasar di mana perusahaan itu dapat masuk dengan bebas, masing-masing memproduksi merek atau versinya sendiri dalam bentuk produk yang terdiferensiasi. Perbedaannya itu bisa jadi dalam hal rasa dan keampuhan dalam mencegah karat gigi. Adapun ciri khas pasar persaingan monopolistik yaitu memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama ada diferensiasi produk atau elastisitas harga silang permintaannya besar tetapi terbatas, dan yang kedua ada bebas masuk dan keluar pasar. Nah, apa sih elastisitas harga silang permintaannya besar tetapi terbatas? Nah, elastisitas silang permintaan ini adalah cara kita untuk mengetahui bagaimana keinginan terhadap satu barang itu berubah ketika harga barang lainnya itu naik ataupun turun. Nah, elastisitas harga silang ini dapat menunjukkan hubungan antara barang tersebut, yaitu apakah barang tersebut merupakan barang substitusi atau barang pengganti ataupun komplementer, barang pelengkap. Nah, barang substitusi itu dikatakan jika elastisitas harga silangnya bernilai positif, maka dua barang tersebut merupakan barang substitusi. Artinya, kenaikan harga salah satu barang akan menyebabkan kenaikan permintaan barang lainnya. Contohnya, jika harga kopi naik, orang-orang mungkin akan beralih kepada teh. Nah, yang kedua itu ada barang komplementer atau barang pelengkap. Jika elastisitas harga silangnya bernilai negatif, maka dua barang tersebut merupakan barang komplementer atau barang pelengkap. Artinya, kenaikan harga salah satu barang akan menyebabkan penurunan permintaan harga barang lainnya. Contohnya, jika harga bensin naik, maka penjualan mobil ataupun transportasi bisa turun karena biaya operasionalnya yang naik. Nah, adapun rumus perhitungan elastisitas silang, yang mana elastisitas silang permintaan sama dengan seberapa besar perubahan jumlah permintaan barang A dibagi dengan seberapa besar perubahan harga barang B. Nah, adapun ciri khas pasar persaingan monopolistik yang kedua yaitu bebas masuk dan keluar pasar. Nah, bebas masuk dan keluar pasar ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat masuk atau keluar pasar dengan adanya hambatan apapun yang berarti. Contohnya misalkan yang pertama itu ada makanan cepat saji seperti McDonald's dan KFC. Nah, mereka ini bersaing satu sama lain untuk menarik pelanggan-pelanggannya. Nah, mereka ini menawarkan produk-produk dan layanan yang serupa, tetapi membedakan diri dengan merek, harga, dan paket-paket makanan dan minumannya yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada contohnya seperti sampo, sabun, televisi, dan sepatu. Nah, masing-masing produk ini mereka itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Namun, mereka itu membedakannya dengan cara seperti dari kemasan, kualitas, dan ukuran-ukurannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik itu tentunya tidak terjadi begitu saja ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar monopolistik ini. Nah, terdapat 3 faktornya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar perdagangan sempurna dan monopoli. Dikarenakan produsen itu tidak puas pada sistem yang ada di pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, sehingga banyak perusahaan sebagai produsen yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. Nah, yang kedua, dipengaruhi oleh faktor sumber alam. Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya membuat setiap orang maupun produsen mudah terjun dalam industri monopolistik ini.
Hal tersebut disebabkan bahan baku produksi maupun bahan pendukung sangat mudah untuk dicari. Yang ketiga, mudah keluar dan masuk pasar. Faktor berikutnya disebabkan karena mudahnya produsen untuk keluar dan masuk pasar. Masing-masing produsen itu beranggapan memasuki pasar ini tidak ada hambatan yang berat bagi mereka, sehingga dengan bebasnya produsen untuk memasuki pasar ini. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Sama seperti jenis pasar lainnya, pasar monopolistik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain, kelebihan pasar monopolistik yang pertama, bebas memiliki produk. Karena banyaknya jumlah produsen di pasar memberikan kemudahan dan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih suatu produk. Konsumen dapat memilih yang terbaik baginya, baik dalam segi corak, kualitas maupun harga. Yang kedua, produsen mudah berinovasi karena mudah dan bebasnya keluar masuk pasar, mendorong produsen dalam melakukan peningkatan kualitas produk dan membuat produsen mampu melakukan sebuah inovasi dalam produknya agar produk yang ditawarkan mampu bersaing di pasaran. Dengan demikian akan memperkuat posisi produk dan tidak tergeser oleh produk-produk pesaing. Yang ketiga, mewujudkan konsumen yang loyal. Karena adanya diferensiasi produk dalam pasar monopolistik mendorong konsumen untuk memilih produk yang akan dibelinya dan mampu membuat konsumen loyal terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Yang keempat, mudah diminati masyarakat. Karena kelebihan pasar monopolistik berikutnya yaitu pasar ini lebih mudah diminati oleh masyarakat sebagai konsumen karena sebagian besar pasar ini menjual kebutuhan sehari-hari. Adapun kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, tingginya tingkat persaingan. Dikarenakan faktor keluar masuk pasar sangat mudah menjadikan pasar ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dari segi pelayanan, kualitas maupun harga. Yang kedua, butuh biaya pemasaran. Dikarenakan tingginya tingkat persaingan, mengharuskan produsen yang masuk ke pasar monopolistik memiliki modal yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan agar produsen mampu menghadap persaingan yang ada. Modal tersebut diperlukan untuk biaya promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan keunggulan produk dibandingkan produk-produk yang ditawarkan produsen lain. 3. Harga produk lebih tinggi. Dikarenakan produsen terdorong untuk selalu berinovasi, produsen pastinya akan memproduksi produk serupa namun dengan kualitas yang berbeda. Dengan begitu, harga produk akan lebih mahal dari produk standarnya, walaupun secara fungsi dan manfaat produk tersebut sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keseimbangan atau equilibrium pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Nah, yang pertama itu ada keseimbangan pasar monopolistik dalam jangka pendek. Bisa kita lihat kurva demand-nya mempunyai slope negatif. Nah, mengapa kurva demand-nya itu mempunyai slope negatif? Ya, karena dalam pasar persaingan monopolistik ini adanya diferensiasi produk. Nah, sehingga hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu bersifat terbalik. Nah, ketika kurva demand-nya itu negatif, maka otomatis marginal revenue-nya juga akan mengikut terpisah. Nah, mengapa? Nah, ketika perusahaan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan, maka pendapatan tambahan atau marginal revenue-nya akan lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena untuk menjual tambahan unit, perusahaan harus menurunkan harga pada semua unit yang terjual, bukan hanya unit tambahan. Akibatnya, marginal revenue-nya terpisah dari harga dan menurunkan lebih cepat dibandingkan kurva demand-nya dan menciptakan jarak di antara keduanya. Dalam menentukan output dari kurva pasar monopolistik jangka pendek ini, ialah ketika marginal cost atau biaya tambahan berpotongan dengan kurva marginal revenue atau pendapatan tambahan, maka itulah basis tingkat outputnya. Bisa kita lihat, outputnya itu berada atau bisa kita katakan pada titik PSR sama dengan QSR. Itulah yang disebut dengan output. Nah, untuk mengetahui profitnya, bisa kita lihat dari titik PSR, kita refleksikan sampai dia menyentuh kurva average cost-nya. Kebetulan kurva average cost-nya atau biaya rata-ratanya ini berada di bawah kurva demand-nya atau kurva permintaannya.
sehingga dia memperoleh profit positif. Nah, mengapa bisa memperoleh profit positif? Karena perusahaan mampu menetapkan harga jual yang lebih tinggi daripada biaya produksinya. Nah, dari titik average cost itu kita refleksikan ke kiri atau bisa kita lihat ada warna yang diarsir tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sebagai profit atau keuntungan. Jadi, dalam jangka pendek, pasar monopolistik ini memperoleh keuntungan. Nah, kita lihat lagi pada pasar monopolistik dalam jangka panjangnya itu, apakah dia memperoleh keuntungan atau tidak. Nah, kita lihat dalam keseimbangan pasar monopolistik jangka panjang ini, apakah dia memperoleh keuntungan ataupun tidak. Nah, dalam jangka panjang kita asumsikan perusahaan yang masuk banyak, dengan kata lain bisa dibilang free entry atau free exit. Nah, dalam jangka panjang ini jika perusahaan di dalam pasar kompetisi mengalami positif profit, maka ada free entry atau adanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam pasar karena yaitu tadi biaya untuk masuk ke dalam pasarnya itu free entry atau lebih rendah bahkan nol. Nah, ini akan menyebabkan market share dari setiap perusahaan itu akan turun. Sebelum lanjut, nah apa sih market share itu? Nah, market share itu ialah persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dikendalikan atau diperoleh oleh perusahaan tertentu. Nah, jadi kita misalkan atau kita asumsikan perusahaan tadi mempunyai market share-nya katakanlah 40% sebelum ada kompetitor atau pesaing yang sama. Sekarang dengan masuknya kompetitor itu tadi market share-nya berkurang dari 40% menjadi 20%. Ya karena sudah mulai ada perusahaan lain yang masuk. Nah, ketika market share-nya turun, maka mengakibatkan kurva demand-nya atau kurva permintaannya juga akan turun. Nah, dari penurunan kurva demand-nya ini akhirnya dia bergeser terus sampai menyentuh kurva average cost-nya atau biaya rata-ratanya. Yang mana bisa dikatakan harga sama dengan biaya rata-rata sama dengan permintaannya atau P sama dengan average cost sama dengan D. Jadi, dalam jangka panjang pasar monopolistik ini dia menikmati normal atau zero economic profit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik dalam segi efisiensi jangka panjang. Saya akan memulai dari pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Pasar persaingan sempurna, marginal cost dengan demand sama dengan MR-nya itu bertemu di titik demand sama dengan MR di bagian tengah yang disebut dengan maksimum quantity atau Q produce atau Q yang diproduksi. Nah, pasar persaingan sempurna, segi efisiensi dalam jangka panjang, teorinya itu misalnya dibandingkan ketika produksi dalam jangka panjang itu yang memberikan skala efisien, yaitu adalah ketika bertemu dengan titik terendah dari average cost atau biaya rata-rata. Nah, jadi average cost itu menjadi lebih efisien untuk produksinya dalam jangka panjang ketika titik average cost itu memproduksi juga di marginal cost atau biaya marginal yang paling bawah. Nah, yang dimana berarti pada kurva pasar persaingan sempurna sudah efisien karena pertemuan dua titik antara average cost, biaya rata-rata dengan marginal cost, biaya marginal yang paling bawah yang dapat menghasilkan atau mendapatkan skala yang efisien. Nah, selanjutnya pasar persaingan sempurna dalam keseimbangan jangka panjangnya itu dapat diasumsikan produsen menambah kapasitas produksi yang di saat yang sama kesempatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar. Pada kurva pasar persaingan sempurna, kita dapat melihat dalam jangka panjang, produsen itu dapat masuk atau keluar bagi produsen baru. Ketika profit atau keuntungan itu mencapai 0, saat tersebutlah harga sama dengan minimum dari biaya rata-rata. Nah, kemudian di setiap produsen menyesuaikan diri untuk memastikan setiap permintaan sesuai dengan yang berlaku di pasar. Dampaknya, kurva pasar persaingan sempurna jangka panjangnya itu berbentuk horizontal atau lurus yang berarti elastisitasnya sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang. Asumsinya, marginal revenue atau pendapatan marginal sama dengan marginal cost atau biaya marginal itu bertemu di titik yang dimana pasar persaingan monopolistik itu memproduksi yang disebut dengan Q produksi atau Q produce. Nah, di dalam bagian ini masih sama ya pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna karena keduanya itu memiliki titik produksi yang dinamakan Q produksi atau Q produce. Nah, di dalam titik Q produksi ini pasar persaingan monopolistik akan memproduksi sejumlah barang ditentukan untuk
apa ya, memaksimalisasi laba yang akan didapatkan. Jadi, pada titik Q produce atau produksi ini akan memberikan laba yang maksimal di setiap pasar. Lalu marginal cost atau biaya marginal dengan average cost atau biaya rata-rata itu bertemu di titik paling bawah pada marginal cost dan average cost. Nah, maka titik skala efisiennya itu di tengah-tengah. Nah, dapat dikatakan bahwa kuantiti yang diproduksi pasar persaingan monopolistik ini lebih kecil dari skala efisiennya. Oleh karena lebih kecil dari Q produksi, maka dapat dikatakan bahwa dalam segi efisien dan segi produksi, pasar persaingan monopolistik itu tidak lebih efisien dari pasar persaingan sempurna. Tetapi, pasar persaingan monopolistik itu menang dalam segi efisiensi dinamik. Kenapa bisa menang dalam efisiensi dinamik? Karena di dalam pasar persaingan monopolistik ini, konsumen memiliki banyak pilihan atau mengalami diferensiasi produk. Karena dalam monopolistik, produknya itu kan beragam atau dia mengalami diferensiasi. Pesaingnya dia tuh berarti sedikit berbeda dari pesaingnya, walaupun dia memiliki sedikit perbedaan tapi kan tetap memiliki perbedaan. Sementara pada pasar persaingan sempurna itu sama persis atau tidak memiliki perbedaan. Jadi di pasar persaingan sempurna itu konsumen tidak memiliki pilihan, namun berbeda dengan pasar persaingan monopolistik. Konsumen itu memiliki banyak pilihan. Misalnya konsumen itu ingin membeli barang di toko A atau di toko B. Karena di toko A atau di toko B itu memiliki perbedaan, walaupun barangnya nanti akan berbeda sedikit, tetapi dia tetap memiliki perbedaan. Jadi konsumen itu lebih leluasa untuk memilih barang dan akan memilih barang itu sesuai dengan selera mereka. Begitu. Nah, selanjutnya itu dalam persaingan monopolistik jangka panjang, harga itu melebihi marginalnya, sehingga kurva marginal revenue-nya itu akan split ke bawah mengikuti kurva demand-nya yang mempunyai slope miring yang artinya negatif. Nah, ketika kurva permintaan itu memiliki kemiringan negatif, sehingga titik laba 0 berada di sebelah kiri titik biaya rata-rata, atau bisa dilihat pada gambar yang diarsir, yang berbentuk segitiga itulah yang disebut dengan kerugian bobot mati atau biasa disebut dengan deadweight loss. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deadweight loss? Deadweight loss itu adalah suatu yang terjadi atau suatu yang menyebabkan pasar persaingan monopolistik itu tidak efisien dalam segi alokatifnya. Jadi dalam segi alokatif, pasar persaingan sempurna itu lebih efisien karena pada pasar persaingan sempurna itu tidak mengalami kerugian bobot mati atau deadweight loss. Baiklah, jadi saya akan menyimpulkan. Dalam pasar persaingan monopolistik itu tidak efisien secara alokatif dan produktif. Nah, ada dua nih teman-teman penyebabnya. Yang pertama itu harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal. Yang kedua, kapasitasnya yang terlalu berlebihan.